Dari kemarin kita lebih sering berfokus pada hasil pertandingan timnas. Wajar aja sih, FIFA Matchday sangatlah menarik. Tapi sekarang semua telah usai. Dan jangan lupa, jeda transfer musim panas masih berlangsung sangat panjang. Di Eropa, para pemain bintang seperti Trent Alexander-Arnold hingga bintang berdarah Indonesia Tijani Randers sudah memamerkan klub baru masing-masing. Dan jangan lupa, para penggawa Garuda juga banyak yang dipastikan bakal pindah, mengingat beberapa dari mereka memang sudah saatnya berganti klub baru setelah kontraknya habis. Seperti Justin Hubner, yang sedang dalam pembicaraan banyak klub. Sempat dibicarakan klub lokal tanah air, ia kini masuk radar tim Liga 2 Inggris. Kemudian hal serupa juga dihadapkan kepada Tom Hay hingga Rafael Struijk yang kini mulai berkomunikasi dengan klub Liga Indonesia, tapi tetap memprioritaskan Eropa. Dan masih banyak pembahasan soal transfer pemain timnas Indonesia. So, simak terus video ini sampai selesai. Musim baru 2025-2026 akan menjadi halaman cerita baru bagi sejumlah pemain. Layaknya Kevin Dix, yang telah resmi mengukir tanda tangan kontrak sekaligus sejarah baru sebagai pemain Indonesia pertama di liga teratas Jerman. Setelah membela Garuda dan selesai liburan musim panas, nantinya Kak Kev dipastikan gak bakal kembali ke Denmark, melainkan pindah ke rumah baru di Borussia Mönchengladbach yang bermarkas di kota Mönchengladbach. Begitupun dengan beberapa pemain yang memutuskan untuk hengkang dari klub, layaknya Tom Hay, Justin Hubner, dan Rafael Struijk yang memilih enggan memperpanjang kontraknya. Kini setelah matchday bersama timnas berakhir, mereka sedang mencoba menjelajahi negosiasi dengan berbagai klub demi mendapatkan masa depan terbaik. Tapi selain itu, beberapa pemain baru layaknya Beckham pun juga mulai dilirik untuk abroad berkat masuk timnas Indonesia. Tom Hay cari klub Eropa tapi diminati klub Liga 1. Tak bisa ditepis bahwa El Profesor sejatinya masih layak di Eropa. Saat kontraknya tak diperpanjang, Almere City sampai meminta Tom Hay untuk bertahan dan memberikan tawaran lebih tinggi. Tapi yang namanya pemain berambisi, ia nggak mau ikut terjun ke Liga 2 Belanda dan memilih untuk mencari klub baru. Dan klub-klub Eredivisie seperti FC Utrecht hingga Feyenoord sejatinya pernah dirumorkan meminatinya. Tapi kini entah bagaimana ceritanya, Tom Hay justru masuk radar tim Liga 1 Indonesia. Persija Jakarta kabarnya dekat untuk mendatangkan gelandang timnas Indonesia Tom Hay untuk musim 2025-2026. Persija Jakarta bisa dikatakan akan untung jika bisa mendatangkan Tom Hay yang notabene merupakan sosok penting di skuad timnas Indonesia. Tapi di balik keuntungan klub, tentu saja ini adalah sesuatu yang negatif karena adanya perbedaan level. Gaji pemain bisa jomplang, resiko cedera tinggi, dan bisa jadi pemicu pemain lain malas abroad. Jelas, jika transfer ini kejadian, malah menimbulkan kontroversi di tengah perkembangan sepak bola tanah air. Pihak Persija sendiri nggak mengelak. Lewat Direktur Muhammad Prapanca, mereka menegaskan bahwa semuanya tergantung keinginan pelatih. Ada dua pemain lokal. Apakah dua pemain lokal itu salah satunya Tom Hay? Saya nggak tahu. Gitu. Saya belum tahu. Gitu. Jadi masih menunggu draft balik term sheet yang dia minta nih ke saya. Gitu. Nanti baru saya tahu namanya siapa aja. Gitu. Jadi kalau emang itu di dalamnya ada Tom Hay dan Tom Hay mau main di Persija, ya fine-fine aja kita kan. Sejauh masih masuk sesuai dengan project kita. Hubner diminati klub Inggris QPR. Sudah sejak musim berakhir, bek muda andalan timnas Indonesia ini resmi mengakhiri perjalanannya bersama Wolverhampton Wanderers usai kesepakatan kontraknya tak diperpanjang. Kabar kepergian pemain kelahiran Belanda itu langsung memicu spekulasi mengenai masa depannya. Salah satu klub yang paling santer dikaitkan dengan Hubner adalah Queen's Park Rangers atau QPR, tim asal kasta kedua Liga Inggris.
Nama Justin Hubner kini jadi perbincangan hangat usai tampil solid saat Indonesia kalahkan Tiongkok di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar kepergian pemain kelahiran Belanda itu langsung memicu spekulasi mengenai masa depannya. Salah satu klub yang paling santer dikaitkan dengan Hubner adalah Queen's Park Rangers atau biasa dikenal QPR, tim asal kasta kedua Liga Inggris. QPR tentu saja bukan tim ecek-ecek. Mereka adalah tim yang sudah sering naik turun ke Liga Utama Inggris dan kini sedang berusaha bangkit ke Premier League musim depan. Nama Justin Hubner banyak dikaitkan dengan klub asal London tersebut. Usut punya usut, ternyata kabar pertama kali muncul dari media Inggris langsung. Informasi tersebut diungkap oleh akun Instagram @QPR_Central yang menyoroti kemungkinan transfer back timnas Indonesia ini. Pemain yang sedang dekat dengan Jennifer Koppen ini dianggap cocok dengan skema tim dan bisa menggantikan Ronnie Edwards yang bakal pergi karena kontraknya akan berakhir pada Juni 2025. Justin Hubner akan menjadi tambahan yang sempurna untuk melengkapi lini belakang QPR yang sudah solid. Ia akan menjadi pengganti yang ideal untuk Ronnie Edwards. Hubner telah bersinar di panggung internasional untuk timnas Indonesia dan tampil lebih dari 17 kali. Baru-baru ini, Justin Hubner bermain luar biasa saat Indonesia mencatat kemenangan atas Cina demi menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tulis laporan media lokal Inggris QPR Central. Ya, dengan ini rumornya valid ya guys ya. Walaupun belum tentu transfernya kejadian, karena selain QPR, sejumlah klub dari Eredivisie Belanda, Indonesia hingga Malaysia juga dikabarkan siap memboyong bek berusia 20 tahun itu, yang kini berstatus bebas transfer. Seperti pernah berbicara dengan Bali United. Tapi pada akhirnya, pihak manajemen klub asal Pulau Dewata tersebut enggan karena nggak ingin merusak masa depan dari pemain yang berstatus sebagai bek andalan timnas Indonesia itu. Rafael Struijk sedang negosiasi klub baru. Setelah ragu mengontrak Justin Hubner, kini Bali United lanjut bernegosiasi dengan Rafael Struijk. Penyerang timnas ini dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Bali United. Manajemen Bali United memang sedang mencari pemain diaspora untuk mengisi slot penyerang. Dan El Klemer dinilai cocok karena karirnya gak banyak berkembang karena tak punya menit main cukup di Belanda. Hingga di Australia pun sama. Apalagi sekarang di timnas Indonesia, ia bahkan tak mendapatkan menit sedikit pun. Sementara melansir dari bola.com, pelatih Bali asal Belanda yakni Johnny Jansen masih tutup mulut siapa saja pemain yang akan direkrutnya musim ini. Di tangan pelatih anyar Johnny Jansen, Bali United akan melakukan transformasi. Di musim-musim sebelumnya, manajemen Bali United seperti menahan laju untuk berprestasi dan fokus di dunia bisnis. Di musim ini, di tangan pelatih asal Belanda, Serdadu Tridadu memang berambisi akan melakukan transformasi. Setelah di musim-musim sebelumnya, manajemen Bali United seperti menahan laju untuk berprestasi dan fokus di dunia bisnis. Beckham dilirik klub Kroasia. Di saat semua pemain justru dirumorkan balik ke tanah air, seorang pemuda asal Bandung justru ingin abroad. Ya, itulah Beckham Putra Nugraha. Setelah tampil memukau saat dipercaya menjalani debut timnas Indonesia menghadapi Cina dan masuk sebagai pengganti, pemain asal Persib Bandung ini langsung menyatu dengan pemain skuad Garuda. Dirinya bahkan nyaris mengukir 1 assist dan sayangnya gagal dimaksimalkan oleh Kevin Dix. Tak heran kalau performa ciamik Beckham Putra menuai pujian hingga media Asia. Wajar saja, sorotan ini sangat santer dan bisa membantunya untuk abroad jika ada kesempatan. Sebelumnya, pemain berjuluk Etam itu juga sempat dirumorkan menjadi target incaran Dinamo Zagreb, klub asal Liga Kroasia yang mencari bakat muda. Berita ini pun sempat sampai ke telinga sang pemain. Namun Beckham belum menanggapi secara serius karena masih belum ada tawaran resmi alias masih dilirik dan dipantau saja.
Emil kembali dilirik Juventus. Salah satu yang paling mencuri perhatian di matchday Juni kemarin adalah debut kiper kelahiran Mataram, ya, Emil Audero Mulyadi. Jadi sorotan utama. Atas dasar itu, sorotan dari media Italia pun tak lepas, termasuk dari media Juventus. Kabarnya kembali menyoroti bintang timnas yang merupakan pemain lulusan Akademi Sinyonya Tua. Hal ini membuat warganet Plus62 sempat heboh dan berspekulasi bahwa ia bisa saja kembali ke Juventus. Tapi jangan salah, kiper 28 tahun ini justru berpeluang kuat menjadi kiper andalan di FC Como. Setelah musim sebelumnya disekolahkan dulu ke Palermo. Hal ini terjadi setelah kiper utama Pepe Reina pensiun. Dan jangan salah, kalaupun ke Juventus, tapi ujung-ujungnya jadi kiper cadangan, tentu saja lebih bagus di Como, tapi jadi pilihan utama. Wong sama-sama bermain di Serie A, lebih baik bermain di tim biasa, tapi bisa menepis pemain-pemain hebat dong, daripada cuma nonton, ya kan? Pada intinya, sesuatu yang paling besar belum tentu yang terbaik. Pemilihan klub sangat krusial buat masa depan pemain. Gak ada salahnya mencoba, tapi buat apa kalau usianya udah matang tapi gak dapat jaminan? Itulah kenapa Justin Hubner lebih rela untuk mencari klub baru daripada bertahan di tim muda Wolves. Begitupun dengan Rafael Struijk dan Tom Hay. So, berikan saja dukungan terbaik buat mereka. Tapi semoga ya, gak ke Liga 1 beneran cuy. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.